Dan kita cukup menarik tentang perumpamaan yang pertama ini, yang merupakan dasar dari perumpamaan Tuhan Yesus. Kita akan melihat bahwa kita akan melihat dari bagian tambahan ini ya, inti perumpamaan sang penabur. Nah, kalau kita melihat intinya, mari kita lihat dulu konteksnya. Konteks daripada perumpamaan penabur itu kita sudah baca dari Matius pasal 3 ya. Adanya orang-orang yang apa? Yang orang-orang yang menolak untuk percaya kepada pekabaran Yesus. Orang-orang yang menolak ya. Ahli-ahli Farisi setelah Yesus menyembuhkan seseorang, lalu keluarlah mereka itu ya. Keluarlah orang Farisi, ada orang yang apa? Yang tangannya masalah, lalu kemudian disembuhkan Yesus. Lalu orang-orang Farisi keluar, bersekongkolah mereka dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Markus 3 ayat 6. Jadi Yesus melakukan hal yang baik dia lakukan. Ada saja orang yang tidak mau percaya dan berusaha untuk membunuh dia. Bukan itu saja. Kita juga bisa baca dari Markus 3 ayat 22. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Dan dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Sampai Yesus bilang, kalau ini setan saling mendahului seperti biskota, saling membunuh begitu, itu kan nggak mungkin lah setan bikin begitu, saling membunuh satu dengan yang lain ya. Pecah, nggak bisa setan terpecah-pecah. Itulah yang Yesus katakan, kita sudah pelajari itu minggu lalu itu ya, tentang Markus 3 ini. Jadi poinnya adalah adanya orang-orang yang menolak untuk percaya, nggak mau terima benih kebenaran, nggak mau terima firman Tuhan ya. Dan hanya orang-orang yang percaya saja, yang mana firman itu tumbuh di tanah yang baik, hanya orang percaya saja yang menerima rahasia kerajaan Allah. Ya, hanya orang percaya. Nah, orang-orang yang percaya inilah yang dipercayakan rahasia kerajaan Allah. Kepada mereka lah Yesus memberikan arti perumpamaan. Perumpamaan diberikan kepada orang banyak yang seringkali menolak, tetapi arti daripada perumpamaan diberikan kepada orang-orang yang percaya, yang mau menerima, yang tidak mengeraskan hati mereka. Nah, apa karakteristik orang-orang percaya yang menerima rahasia kerajaan Allah, yang diberikan arti daripada perumpamaan Yesus ya, yaitu orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Ingat lagi, konteks daripada Markus pasal 4. Konteks daripada Markus pasal 4 tidak bisa kita pisahkan dari apa yang terjadi di Markus pasal 3. Apa yang terjadi ya? Yesus berbicara pada saat saudara-saudaranya, itu sudah baca yang lalu ya. Saudara-saudaranya datang, Yesus pulang nih, jangan bikin kacau lah. Ini keluargamu yang panggil. Ya, ada yang sampaikan kepada Yesus ya. Lalu Markus 3:35 Yesus katakan apa? Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Penting sekali. Betul, penting itu percaya. Tapi kalau kita bilang diri kita sebagai orang percaya, orang yang percaya itu secara otomatis akan melakukan kehendak apa? Kehendak Allah. Ya. Orang yang melakukan kehendak Allah adalah orang yang percaya. Jadi itu adalah vice versa ya, saling terikat. Ya, yang mana duluan itu kita bisa lihat tidak ada. Jadi itu bukan satu mana yang titik lebih dulu, tapi itu adalah satu putaran ya. Yang melakukan kehendak Allah adalah orang yang percaya adalah orang yang melakukan kehendak Allah. Tidak dapat dipisahkan. Jadi kalau kita katakan saya orang percaya, saya orang beriman kepada Kristus, tapi kita tidak melakukan kehendak Allah, Yesus katakan, "Hei, aku tidak mengenal kamu." Ya. Jadi itulah sebabnya kita lihat dari perumpamaan penabur ini. Mari kita lihat hubungannya kan. Kita lihat konteksnya. Perumpamaan penabur dalam Markus pasal 4 berhubungan dengan konteksnya itu apa yang Yesus katakan di dalam Markus pasal 3 yang melakukan kehendak Allah. Jadi itulah. Tanah yang baik adalah tanah yang menerima apa? Menerima benih. Bagaimana yang terjadi di situ? Markus 4 ayat 20 pada saat Yesus memberikan arti daripada perumpamaan tersebut, dia katakan apa? Dan akhirnya setelah tanah yang di pinggir jalan, tanah yang berbatu, tanah baik yang ada semak duri, sekarang apa? Akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang-orang yang apa? Mendengar, menyambut firman itu, lalu apa? Berbuah. Itulah yang melakukan kehendak Allah. Orang yang percaya itu adalah orang yang mendengar. Iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan ya. Mendengar firman Tuhan, dan bukan hanya itu saja, menyambut firman itu, dan dia akan apa? Berbuah. Lalu dia apa? Berbuah. Kalau kita mendengar dan menyambut, itu berbuah itu lalunya. Itu artinya hasil natural, hasil alamiah dari orang yang mendengar dan menyambut firman
dia akan berbuah. Dia akan berbuah. Itulah sebabnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Ya, 100 kali lipat. Jadi, mari kita lihat. Jadi kita lihat konteksnya apa? Adanya orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang tidak percaya kepada pekabaran Yesus. Itulah sebabnya Yesus memberikan apa? Perumpamaan tentang penabur ini. Supaya mereka menjadi orang-orang yang menerima, mendengar dan menyambut firman tersebut, lalu secara otomatis akan apa? Berbuah. Ya, berbuah. Jadi kepada mereka yang percaya ini, kepada mereka yang percaya yang melakukan kehendak Allah itu, kemudian kita sudah baca tadi, diberikan apa? Rahasia kerajaan Allah. Orang percaya itu melakukan kehendak Allah, ya. Nah, coba kita lihat. Ini satu poin, kita akan ada Bible study yang mendalam. Kita masuk kembali pada pertanyaan tadi. Kok Yesus kejam sekali, pendeta, ya? Kok keras sekali dia buat orang sampai tidak mau menanggap, tidak mau mendengar, tidak mau mengerti, supaya jangan apa? Berbalik dan mendapat ampun. Walaupun kita sudah tahu itu adalah kutipan Yesus dari kitab Yesaya Pasal 6 ayat berapa tadi? 9 dan 10, ya. Itu dia mengutip, tapi ini kita lihat sekarang. Apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Markus 4 ayat 11-12. Jawabnya, kepadamu, kepada murid-muridnya yang ingin bertanya, yang ingin menanggapi firman. Bukan hanya mendengar. Orang banyak itu mendengar, banyak orang hanya mendengar. Tapi sekarang bagaimana kita mau menerima, menanggapi. Jadi kepadamu dikatakan telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam apa? Perumpamaan. Jadi ada yang mendapatkan perumpamaan, ada yang mendapatkan apa? Rahasia kerajaan Allah. Nanti kita akan lihat sebentar. Ayat 12 ini kata supaya ini bikin jadi bingung, ya. Orang yang apa? Yang kepadamu diberikan kerajaan Allah, tapi kepada orang lain diberikan perumpamaan supaya apa? Supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Waduh. Hasil daripada dibuat perumpamaan rupanya supaya orang tidak dapat keselamatan nih, Tuhan Yesus buat begitu, ya. Sampai dia harus buat dengan perumpamaan supaya orang tidak bisa mengerti dan diselamatkan. Nah, mari kita lihat saudara. Menarik sekali kata supaya. Itu dari yang sering kali diterjemahkan dalam bahasa Inggris, so that, itu adalah kata hina. Bukan hina yang dihina, itu bukan begitu, ya. Arti hina itu ada dua. Arti hina itu dua, yaitu supaya, agar, itu dibuat perumpamaan, disampaikan perumpamaan, supaya apa? Supaya mereka tidak melihat, tidak menanggap, tidak mendengar, tidak mengerti, jangan berbalik, jangan mendapat ampun. Itu seringkali pertama. Tetapi sesungguhnya kata hina di dalam Alkitab, supaya ini, lebih juga dapat diterjemahkan sebagai hasil dari. Jadi, Yesus dikatakan dengan kata lain, kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan yang merupakan hasil dari mereka yang melihat tetapi tidak menanggap. Sekalipun mendengar, mereka ini tidak mengerti. Mereka tidak berbalik dan tidak apa? Mendapat ampun. Itu hasil dari. Jadi perumpamaan itu diberikan karena sudah terlebih dahulu mereka tidak melihat. Sudah terlebih dahulu mereka tidak menanggap. Sudah terlebih dahulu mereka tidak mendengar, tidak mengerti. Dan tidak berbalik untuk mendapat ampun. Ya. Misalnya kata hasil dari inilah, kata hina ini muncul juga dalam kitab Markus 5 ayat 23. Markus 5 ayat 23, Yesus menyembuhkan putri daripada Jairus. Tapi apa yang dikatakan oleh Jairus? Ya, pemimpin sinagog kepada Yesus dalam Markus 5. Markus 5 ayat 23, Jairus katakan kepada Yesus, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya. Kalau engkau meletakkan tanganmu di atasnya, hasil dari engkau meletakkan tangan di atasnya, maka apa? Ia selamat dan tetap apa? Tetap hidup. Jadi, dengan kata lain, si anaknya Jairus akan selamat dan tetap hidup. Itu kenapa? Karena itu adalah hasil dari Yesus yang meletakkan tangan di atasnya. Jadi pada saat Yesus memberikan perumpamaan, itu bukan karena kehendak Yesus. Yesus maunya terus terang aja. Tapi itu adalah hasil dari mereka yang tidak apa. Walaupun punya mata, tidak mau melihat. Walaupun punya telinga, tidak mau mendengar. Tidak mau mengerti, tidak mau berbalik, dan tidak mau mendapatkan ampun. Ya. Berarti dengan kata lain, kalau kita mau memparafrase, ya, kalau kita ayat Markus 4 ayat 11 dan 12 ini, kalau kita mau parafrasekan dari pengertian hina sebagai hasil dari, maka ini kira kurang lebih ini parafrasenya, ya. Pemahamannya begini. Namun,
Namun bagi mereka yang tidak percaya, semuanya itu masih merupakan teka-teki. Semuanya itu masih merupakan rahasia, Yesus katakan ya. Akibatnya mereka berulang kali melihat namun tidak benar-benar apa? Melihat. Kenapa? Karena mereka tidak mau percaya. Mereka berulang kali mendengarkan tetapi tidak mengerti. Kalau tidak, kalau saja mereka apa? Kalau saja mereka percaya, jika mereka benar-benar melihat dan memahami, maka mereka akan berbalik dan diampuni. Jadi itulah ya. Jadi Yesus memberikan perumpamaan itu adalah hasil dari kekerasan hati mereka sendiri. Hasil dari kekerasan mereka sendiri. Jadi itulah sebabnya parafrase ini menunjukkan apa? Pentingnya sikap dan pendengar firman Allah. Itulah sebabnya diberikan perumpamaan apa? Penabur. Ada orang yang apa? Hatinya sebagaikan hati tanah yang di pinggir jalan, keras. Langsunglah firman tersebut langsung diambil oleh apa? Oleh burung. Oh, ada yang hatinya itu ya ada sedikit menerima, dia menerima, dia dengar firman Tuhan, tapi ada batu, hatinya kembali membatu. Hilanglah itu benih tersebut. Oh, ada yang tumbuh bagus, tapi keduniawian juga sama-sama. Akhirnya apa? Matilah orang tersebut. Jadi itulah, pada saat kita mendengar firman Tuhan, apa yang harus terjadi? Kita harus melakukan kehendak Allah. Harus apa? Menanggapi. Orang percaya adalah orang yang apa? Orang yang melakukan kehendak Allah. Tapi yang keras kepala, yang masih terbagi. Ingat pelajaran kita dari tentang penabur, ada yang paling panjang itu yang mana? Pada saat benih dituangkan, ditaburkan. Di tanah yang apa? Berbatu, 2 ayat. Jago dia apa? Di tanah yang baik, tapi tumbuh bersama-sama dengan semak duri ya. Dengan kata lain, pada saat hati yang mendua, atau hati yang keras kepala, atau hati yang mengeras, yang keras kepala itu adalah mereka yang menolak pekabaran Yesus. Dan pada saat kita menolak pekabaran Kristus, yang keras kepala, yang kita jadi yang keras kepala itu, maka hasilnya apa? Hasil dari menolak pekabaran itu dari sebab apa? Oleh penyebabnya apa? Mata yang buta, telinga yang bisu. Dengan kata lain, yang keras kepala menolak pertobatan dan keselamatan, atau mereka dengan kata lain, kalau kita hubungkan dengan Markus pasal 3, yang keras kepala, yang menolak pertobatan dan keselamatan adalah mereka yang tidak mau diampuni. Ya, mereka menolak semuanya. Mereka sudah dengar firman Tuhan, mereka tolak. Mereka sudah melihat pekerjaan Tuhan yang terjadi, mujizat-mujizat Tuhan, seperti alih-alih imam-imam, dan mereka tolak. Jadi mereka menolak, mereka sendiri menolak pertobatan dan keselamatan. Dan mereka ada itulah yang disebutkan dalam Markus 3:29-30 sebagai dosa yang tidak dapat diampuni. Aku berkata kepadamu, Yesus katakan, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia itu akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, salah satu fungsi Roh Kudus adalah menyadarkan kita akan dosa. Menyadarkan kita akan dosa, ya. Kita dengar firman Tuhan, aduh, nggak boleh kita berbohong, nggak boleh kita menipu. Ya, firman Tuhan katakan, nggak boleh kita berlaku curang dan lain sebagainya. Roh Kudus berbicara, maka kalau kita mendengar, kita diselamatkan. Tapi kalau tidak, nggak apa-apa lah. Yang penting kan saya mau dapat ini, mau dapat itu. Hasilnya ini yang saya inginkan. Maka disitulah kita menolak Roh Kudus. Menolak Roh Kudus yang menyatakan, saudara A, saudara B, pendeta Ranto, ini dosamu. Kalau kita tolak, maka kita tidak akan mendapat ampun selama-lamanya. Melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Dosa kekal itu apa artinya? Dosa kekal artinya dosa yang tidak mau diampuni. Dosa yang tidak mau diakui dan dibawakan kepada Tuhan untuk diampuni. Itulah dosa kekal. Ya, itulah arti daripada dosa kekal. Jadi, yang tidak percaya, pelajaran kita katakan, yang tidak percaya adalah orang luar. Dan kepada orang luar, pelajaran kita katakan, itu diberikan perumpamaan. Markus 4 ayat 11, jawabnya, kepadamu, kepada murid-murid orang dalam, ya, diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu. Segala sesuatu. Ini cukup menarik. Kenapa? Karena kitab Markus itu ditulis dengan begitu indah. Ya. Pada saat kita melihat segala sesuatu itu, nanti kita hubungkan juga dengan orang-orang dalam juga menggunakan kata apa? Segala sesuatu. Orang luar, segala sesuatunya itu disampaikan dalam apa? Perumpamaan. Orang dalam, segala sesuatu itu disampaikan dalam apa? Bukan perumpamaan. Apa ayatnya? Oh, ada ya. Jadi orang yang tidak percaya adalah orang luar yang diberikan perumpamaan, sedang orang yang percaya adalah orang dalam
Kepada orang dalam ini diberikan rahasia kerajaan Allah. Seperti Markus 4 ayat 11. Tapi bukan hanya Markus 4 ayat 11. Markus 4 ayat 34. Sekali lagi, ada yang katakan apa? Dan tanpa perumpamaan. Orang luar dapat perumpamaan, orang dalam tanpa perumpamaan. Ya. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, kepada orang dalam, ia menguraikan segala sesuatu. Orang luar segala sesuatu disampaikan dalam apa? Perumpamaan. Orang dalam, murid-murid, pengikut-pengikut Kristus, segala sesuatu diuraikan secara tersendiri. Secara tersendiri. Jadi Tuhan ingin agar kita memiliki satu hubungan yang khusus, yang tersendiri dengan Dia. Pada saat kita membaca firman Tuhan, itu bukan hanya untuk supaya kita datang beribadah, lalu kemudian ketawa-ketawa dengar-dengar firman Tuhan. Ya, tentu saja tidak ada salahnya. Tapi poinnya adalah kalau kita hanya mendengar khotbah yang hanya untuk lelucon-lelucon dan lain sebagainya, wah, ya, kita harus memiliki satu pemahaman yang lebih dalam selalu dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena orang luar itu ya suka dengan cerita-cerita, suka dengan perumpamaan. Tapi khusus orang-orang dalam itu, dia memiliki pemahaman yang lebih. Kenapa? Karena pemahaman orang dalam adalah bahwa firman yang dia dengar bukan hanya untuk bikin senang dengan ketawa-ketawa dalam gereja, tetapi mengajak kita semua. Pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita digerakkan untuk melakukan kehendak Allah. Ya, itu bedanya. Orang kalau kita datang ke gereja hanya untuk mendengarkan perumpamaan, joke-jokes, ya, lelucon-lelucon, maka kita hanya oke, senang, enak dengar, udah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, ya. Tapi bagi mereka yang mendengarkan secara tersendiri, Yesus katakan dalam Markus 4 ayat 34, yaitu cara di mana firman tersebut itu akan apa? Mengajak kita melakukan kehendak Allah. Penting sekali, saudara. Kalau kita tidak melakukan kehendak Allah, kita hanya dengar masuk gereja, hanya dengar firman Tuhan, lalu ketawa-ketawa dengan firman Tuhan dan lain sebagainya, tetapi tidak mengajak kita untuk berubah. Ya. Kita bisa saja masuk gereja, ketawa-ketawa, tapi begitu hari Minggunya kita main badminton, ya kita main curang-curangan, ya bola masuk dibilang keluar, bola keluar dibilang masuk, dan lain sebagainya. Hati-hati, ya, ya hati-hati kita, hati-hatilah saya sebagai pendeta, ya. Bicara tentang kejujuran, ya Allah tidak menghendaki penipu, Allah tidak menginginkan orang jujur dan lain sebagainya. Tapi kita dalam kehidupan kita sehari-hari untuk dapat kemenangan di lapangan badminton kita main curang, hati-hati. Firman Tuhan itu bukan hanya untuk didengarkan, disampaikan oleh seorang pendeta seperti saya, tapi saya secara pribadi harus melakukan firman tersebut. Itulah sebabnya firman itu akan menjadi secara khusus diberikan kepada apa? Saya. Kenapa? Karena saya bisa mengerti. Firman itu bukan hanya untuk didengar, tapi saya dengar, lalu saya kemudian berpikir, ini gimana ini dapat merubah hidup saya? Bagaimana ini secara tersendiri membawa saya untuk melakukan kehendak Allah? Kenapa? Karena kalau kita tidak melakukan kehendak Allah, pada saat kita memberikan pemberitaan firman Allah, tapi kita tidak melakukannya, maka itu tidak apa ya? Tidak akan membawa satu hal yang baik. Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berkhotbah kepadaku Tuhan, Tuhan, berkhotbah pakai nama Tuhan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini saya parafrase untuk diri saya, ya. Bukan pendeta rantung yang berkhotbah, Tuhan, 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 masuk dalam kerajaan surga. Melainkan kalau pendeta rantung melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Itu poin utamanya. Penting sekali melakukan kehendak Bapa apa? Di sorga. Roma 12 ayat 2, kembali Rasul Paulus katakan. Tadi Yesus yang katakan, sekarang Rasul Paulus katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itulah sebabnya pada saat perumpamaan penabur dikatakan, wah ada yang apa? Ditaburkan di tanah yang baik, tapi bertumbuh bersama dengan semak duri keduniawian. Ya. Ada dalam gereja, ada melayani gereja, ada yang menjadi pendeta gereja, tapi ingin dengan posisi-posisi dunia. Ingin dengan nama-nama dunia, ingin dapat hadiah dari dunia. Tapi Pak Rasul Paulus katakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Ya, manakah kehendak Bapakku di sorga? Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Dalam pekerjaan kita. Ya, kalau saja kita membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, nggak ada di antara kita yang akan korupsi, saudara. Nggak ada di antara kita yang mencurang-curangan. Ya,
main curang-curangan. Kenapa? Karena kita berubah. Kita menjadi berbeda dengan dunia ini. Karena kita melakukan kehendak Allah. Penting sekali melakukan kehendak Allah. Yesus sendiri, ya. Yesus tahu ada kehendaknya, ya. Tapi dia melakukan kehendak Bapaknya. Yohanes 6 ayat 38, Yesus sendiri katakan, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Pada saat dia menderita, merasa sedih sekali harus terpisah dengan Bapaknya, walaupun untuk sementara harus mati sementara, ya. Dalam Matius 26:39, ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ada begitu banyak kehendak-kehendak kita seperti kehendak Yesus. Ingin punya anak-anak yang sukses dengan sekolah di tempat ini dan itu dan lain sebagainya. Ada banyak yang kita kehendaki. Tapi biarlah di atas semuanya itu. Apa kehendak Allah kita? Apa kehendak Allah kita? Ya, apa itu kehendak Allah kita? Oh, kehendak Tuhan itu ya supaya pendeta kita masuk gereja hari Sabat. Oh, tentu saja ya. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan ini, jangan itu. Oh, tentu saja. Tentu saja ya, 10 firman Tuhan itu dapat menyatakan apa yang Allah kehendaki untuk terjadi. Tapi secara dari segi lainnya, dari sisi lain yang dapat kita lihat ada 3 poin. Apa itu kehendak Allah yang dapat terjadi? Yang pertama, poin pertama, kehendak Allah itu adalah agar kita mengenal akan Allah. Ya, kita mengenal akan Allah. Betul, kehendak Allah itu bagi Abraham, ya. Kepada Abraham, pergi ke negara, pergi ke tanah perjanjian, itu diperintahkan kepada Abraham, ya. Ya, dengan iman, dan dengan iman ia taat, ya. Ia dipanggil berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Tadi saya sudah baca Kejadian 12 ayat 1, sekarang saya baca Ibrani 11 ayat 8. Dia pergi, ya, ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Bayangkan, dia dipanggil. Ini aneh sekali. Kalau Anda memperhatikan lebih dalam, ayat ini aneh sekali. Dia diperintahkan untuk pergi ke tempat yang akan ditunjukkan kepadanya. Ya, ditunjukkan. Betul, Tuhan menuntun dia. Ya, tapi dia tidak tahu tempat yang secara spesifik itu di mana. Dan tahukah Anda, sampai dia mati, tahu adakah dia memiliki tempat tersebut? Tidak. Satu-satunya tempat yang menjadi milik Abraham itu sangat kecil. Kenapa? Itu cuma satu goa. Goa Makpela. Goa Makpela yang dimana dia kuburkan istrinya, ya. Istrinya Sarah dikuburkan di situ dan dia juga dikuburkan di situ. Ya, Abraham dia nggak punya tanah, ya. Dia tidak punya negeri. Tidak ada negeri, tidak ada tanah. Ya. Tetapi walaupun demikian, kalau kita yang sudah pelajari kisah Abraham dari acara-acara sekolah sahabat kita dapati Abraham tidak bertemu dengan tanah yang dijanjikan Tuhan, tidak bertemu dan berada di negeri yang dijanjikan Tuhan, tetapi dia bertemu dengan Tuhan yang menjanjikan tanah, bertemu dengan Tuhan yang menjanjikan negeri. Itu dia poin utamanya. Dari panggilan Allah kepada Abraham adalah supaya dia bertemu dengan Allah. Ya, bertemu dengan Allah. Abraham tidak tahu kemana dia akan pergi, tetapi ia tahu dengan siapa dia pergi. Itu dia. Kehendak Allah adalah bagi saudara dan saya mengenal Allah kita. Pengenalan akan Allah. Poin kedua. Pengenalan akan Allah itu adalah satu pertumbuhan. Kehendak Allah, kalau kita katakan kita melakukan kehendak Allah adalah kita memiliki pertumbuhan. Ya. Mengenal Tuhan itu adalah satu pertumbuhan, satu proses. 2 Petrus 3 ayat 18 katakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya. Kehendak Allah, kita mengenal Allah, dan apa? Pengenalan itu apa? Membawa kita untuk bertumbuh. Ya, pandangan kita, pemikiran kita tentang Allah itu bukan langsung jadi hebat semua. Tidak, pelan-pelan, ya, ada proses. Ya. Mengenal akan Kristus. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, sekali lagi, ini bukanlah suatu peristiwa yang terjadi satu kali. Waduh, begitu saya bangun, begitu saya dibaptis, keluar dari air baptisan, wah, saya sudah bertumbuh, saya sudah mengenal Tuhan Yesus. Belum. Itu adalah satu proses. Jatuh bangun kita, saudara. Seringkali kita akan jatuh apa?
jatuh bangun. Ini ayat yang sering kali kita baca ya. Amsal 24 ayat 6. Sebab 7 kali orang benar itu bukan berarti tidak pernah jatuh-jatuh. Kalau yang baru dibaptis di jemaat kami, 2 anak muda kami ya dibaptis. Bukan berarti itu adalah satu hal yang menyebabkan mereka tidak akan pernah jatuh. Kita semua jatuh bangun. Tapi tetap dikatakan orang benar. 7 kali orang benar jatuh, namun bedanya apa? Dia minta pengampunan dosa. Dia tidak jatuh terus. Dia tidak terus bergelimang dalam dosa. Dia sadar akan dosanya, dia minta ampun dari dosanya, dia berbalik kepada Tuhan. Orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Orang fasik terus-menerus di dalam keberdosaannya. Poin yang terakhir. Bagi apa itu kehendak Allah? Kehendak Allah bukan hanya kita mengenal Allah. Bukan hanya kita bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Tapi juga kita bertumbuh dalam pengudusan kita. Pengudusan yang Tuhan berikan. 1 Tesalonika 4 ayat 3 katakan, karena inilah kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Pengudusanmu. Pengudusanmu. Kita diminta dalam kehidupan kita saat ini. Bukan karir kita. Bukan kondisi keuangan kita. Tapi karakter Kristus yang hidup ya. Karakter Kristus. Bukannya banyaknya barang yang kita miliki. Ya, not goods, tetapi godliness. Ya. Satu keberadaan, satu apa? Pembentukan karakter ilahi yang ada dalam kehidupan kita. Dan kalau itu terjadi, maka itulah yang Yesus katakan ya. Kita akan bagaikan firman Tuhan yang jatuh di tanah yang baik. Dia bertumbuh, dia berbuah. Ya. Dia akan apa? Membawa kepada hasil yang berlipat ganda. Kenapa? Karena karakter Allah yang dari hari ke hari ditumbuhkan dalam kehidupan kita pada saat kita terus-menerus mengenal Allah. Kiranya kehendak Allah dapat terjadi dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita terus-menerus mengenal Allah. Terus-menerus kita berada dalam pertumbuhan bersama dengan Allah kita. Terus-menerus kita akan apa? Dikuduskan oleh Allah kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus.